Jadi bukan berarti kalau mereka masih bayi itu mereka bisanya nggak lebih kuat daripada yang gede ya. Nah, jika masih wis. Wow. Wis, oke. Dia menyembur teman-teman. Oke. Untuk bahayanya teman-teman itu sama. Nah, yang satu ini adalah bayi kobra. Nah, satu ini adalah kobra yang sudah dewasa teman-teman. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Sambil Dan Channel. Nah teman-teman, di video kali ini saya akan membahas tentang bayi kobra teman-teman, atau baby naja, dan perbedaan antara kobra dewasa dengan bayi kobra. Oke teman-teman. Kenapa? Karena memang akhir-akhir ini, bulan-bulan ini, mulai dari bulan November sampai dengan awal Februari adalah musimnya untuk telur-telur kobra menetas teman-teman. Dan anak-anak kobra akan banyak masuk ke pemukiman penduduk. Ini adalah memang rutin, setiap tahun itu selalu begitu teman-teman. Jadi di akhir tahun sampai awal tahun adalah musimnya kobra menetas. Nah, saya sendiri kebetulan kemarin rumah saya itu kemasukan bayi kobra teman-teman. Lihat, ini adalah bayi kobra ya, jelas lihat. Karena dia bisa membuka tedungnya. Ada 2 ekor teman-teman, yang satu malu-malu. Oke, nah di video kali ini saya akan mengupas tentang baby kobra. Karena bayi kobra ternyata jauh lebih berbahaya daripada kobra dewasa. Kenapa? Yuk simak terus pembahasan dalam video ini. Oke teman-teman semua, jadi di depan saya ini adalah bayi kobra Jawa teman-teman. Ya, kira-kira usianya masih 1-2 minggu ya. Ya, masih bayi banget teman-teman. Nah, keduanya saya temukan di sekitar rumah saya. Jadi saya rescue teman-teman. Oke, lihat ya. Nah, ciri-cirinya bayi kobra Jawa teman-teman, itu ada sedikit warna cerah di bagian kepala teman-teman. Ya, seperti ini. Kalau dia membuka tedungnya di bagian dada itu ada sedikit warna kuning. Nah, untuk di bagian punggung bisa teman-teman lihat yang satunya itu, yang malu-malu itu ada sedikit motif atau letter U ya. Nah, kayak gini nih. Nah, kayak gitu teman-teman. Nah, oke teman-teman. Jadi, walaupun mereka masih bayi seperti ini, mereka sudah membawa racun bisa teman-teman. Jadi, bukan berarti kalau mereka masih bayi itu mereka bisanya nggak lebih kuat daripada yang gede ya. Jadi, walaupun mereka masih bayi itu sudah membawa bisa yang kekuatannya sama aja seperti yang udah dewasa atau kobra dewasa teman-teman. Nah, justru mereka yang masih bayi seperti ini itu harus lebih diwaspadai teman-teman. Kenapa? Ya, karena bayi kobra atau bayi-bayi ular berbisa lainnya itu belum bisa mengontrol banyaknya bisa yang keluar apabila mereka menggigit korbannya teman-teman. Ya, ibaratnya anak kecil yang diberi pedang. Otomatis pedang itu digunakan tidak seperti atau tidak sama dengan orang dewasa yang menggunakannya teman-teman. Sama halnya dengan mereka kalau menyemburkan bisanya teman-teman. Itu ngawur banget. Kalau kobra dewasa itu sudah bisa mengontrol banyak sedikitnya bisa yang mereka keluarkan saat menggigit ataupun saat menyembur. Kalau yang bayi-bayi kayak gini itu ngawur teman-teman, bisa banyak banget gitu loh. Nah, oke. Yang satu ini kira-kira panjangnya sekitar 20 cm teman-teman. Ya. Jadi semenjak mereka lahir ya, mereka itu sudah galak teman-teman. Wih, lihat nih. Dua-duanya sama-sama galak. Jadi mereka saya provokasi dengan tangan teman-teman. Lihat. Sama. Walaupun mereka masih baby, mereka sudah fokus dengan gerakan teman-teman. Ya. Kobra itu bahaya semenjak mereka lahir. Lihat nih. Woi, jangan gelut lu. Nah, teman-teman. Oke, jadi seperti ini ya ciri-cirinya ular kobra jika masih wis. Wow. Yang satunya berusaha keluar. Oke. Sebentar. Oke, teman-teman, kembali ke pembahasan ya. Jadi ciri-ciri kobra Jawa yang masih bayi itu seperti ini. Sorry saya tutup karena daripada mereka kabur. Ini mereka dari tadi nyoba kabur. Mereka udah lelah, saya provokasi teman-teman. Lihat ya. Nah,
supaya lebih jelasnya, jadi ciri-cirinya itu seperti ini teman-teman. Tubuh mereka berwarna hitam dengan tubuh bagian bawah ada sedikit warna terangnya. Nah, seperti ini. Lalu di bagian punggungnya atau lehernya bagian atas itu terdapat motif seperti letter U. Kelihatan nggak nih? Ini nih. Ya, pokoknya ciri-cirinya seperti ini ya teman-teman. Jadi teman-teman harus waspada karena memang bulan-bulan akhir tahun seperti ini adalah masa-masa di mana kobra Jawa itu atau bayi kobra Jawa menetas teman-teman, dan banyak banget masuk ke pemukiman warga. Ya, yang pertama mereka mencari makan tentunya, dan yang kedua mereka mencari suhu hangat teman-teman. Ya, wajar karena mereka adalah reptil berdarah dingin, jadi mereka butuh suhu yang hangat. Apalagi ini musim hujan, jadi kadang sinar matahari nggak seterang waktu musim kemarau. Kayak gitu teman-teman. Bayi kobra Jawa. Ingat ya, tetap waspada walaupun masih bayi. Justru gigitan yang bayi ini ngawur, nggak kayak kobra yang udah dewasa teman-teman. Wush, oke, lihat. Cantik banget nih kalau mereka terprovokasi karena masih bayi. Oke, selanjutnya saya akan bahas kobra yang udah gede teman-teman. Apa sih bedanya yang kecil sama yang gede? Yuk, capcus. Oke teman-teman semua, nah di depan saya ini adalah kobra dewasa teman-teman. Lihat ya, ini adalah naja atau kobra yang sudah berukuran dewasa atau adult ya. Nah yang satu ini ukurannya sudah 1,5 meter. Ini sudah maksimal teman-teman, udah gede banget ya. Nah ciri-cirinya kobra yang lebih dewasa warnanya lebih polos teman-teman daripada kobra yang masih baby. Lihat, dimana motif warna kuning di bagian lehernya atau tedungnya itu sudah menghilang teman-teman, dan warna tubuhnya polos hitam. Nah ada juga ya, tergantung daerahnya. Biasanya setiap daerah memiliki warna kobra yang nggak sama. Ada yang coklat, ada yang coklat kekuningan. Nah tapi kebanyakan itu warnanya hitam kayak gini teman-teman. Nah ini adalah ciri-ciri kobra yang sudah dewasa. Bisa dilihat teman-teman, bedanya kobra yang udah dewasa sama yang masih baby ya. Lihat, jadi kobra dewasa itu penuh perhitungan, nggak sengawur kobra yang masih bayi teman-teman. Kalau masih bayi itu nyerang-nyerang terus, tapi kalau udah dewasa seperti ini, dia bisa memperhitungkan lawannya, kapan dia akan menyerang dan kapan dia akan bertahan atau menakut-nakuti lawannya teman-teman. Nah yang satu ini adalah pejantan teman-teman. Lihat, karakternya sudah stabil ya. Setiap ular itu memiliki karakter yang nggak sama teman-teman, walaupun ular itu satu spesies. Ya, itulah yang saya suka. Oke, lihat. Kobra dewasa cenderung akan menyerang jika mereka diprovokasi terus-menerus teman-teman. Oke, dan suara hissingnya itu jauh lebih keras. Lihat. Saya teman-teman dengerin ya. Wih, oke. Dia menyembur teman-teman. Oke, nah seperti itu. Kobra dewasa jauh lebih perhitungan teman-teman, dan mereka bila menyuntikkan bisanya jauh lebih terukur, bisa mengontrol. Sama halnya dengan mereka menyemburkan bisanya teman-teman, itu juga bisa mereka kontrol jika mereka merasa terancam seperti ini. Lihat. Untuk bahayanya teman-teman, itu sama-sama bahaya lah. Kalau udah gede gini ya bahaya, yang kecil juga bahaya teman-teman. Jadi jangan sepelekan walaupun kobranya masih kecil ya, walaupun kobranya masih bayi kayak gini nih. Nah gedenya sama aja, sama-sama bahaya. Itu mulutnya kotor ya teman-teman, itu bukan luka, itu kotor karena saya pakai alas kokopit kayak gini. Wow, oke. Wush, hissingnya. Kobra itu cenderung melihat gerakan lawannya teman-teman. Nah, lihat, saya akan menggerakkan kamera seperti ini. Dia akan melihat gerakannya. Jadi bukan, kalau saya bukan terhadap suara teman-teman, karena kobra tidak memiliki lubang telinga. Lihat, kalau saya diam, dia juga diam. Tapi kalau saya bergerak, dia akan mengancam teman-teman.
Tedung kobra berguna sebagai pertahanan supaya tubuhnya terlihat lebih besar di hadapan lawan atau mangsanya teman-teman. Jadi dia akan merasa menjadi merasa menakuti lawannya atau pemangsanya teman-teman. Kayak gitu. Oke, yang satu ini tampan banget. Udah gede ini teman-teman, ini gemuk ya. Oke nak, tenang, kamu setelah ini akan saya rilis. Oke. Wish, dia mangap-mangap teman-teman. Kena taringnya itu. Taringnya habis buat nyembur ini. Wish. Nyembur. Oke, jadi akan saya perlihatkan bedanya. Lihat nih. Nah, yang satu ini adalah bayi kobra. Yang satu ini adalah kobra yang sudah dewasa teman-teman. Lihat ya perbedaannya ya. Dia sama-sama kobra sih, cuma mereka memiliki ciri yang sedikit berbeda karena bayi dan juga yang udah dewasa. Yang bayi ada sedikit warna cerah, yang dewasa itu polos. Oke, santai kamu nak. Oke teman-teman semua, jadi itu tadi adalah perbedaan kobra yang masih bayi dan juga kobra yang sudah dewasa ya. Nah, di sini bisa disimpulkan bahwa kobra masih bayi itu tetap teman-teman tetap bahaya, sama aja dengan kobra yang udah dewasa teman-teman. Jadi jangan pernah menyepelekan kobra yang masih bayi, karena justru yang bayi itu kalau gigit itu lebih ngawur daripada yang dewasa. Dan otomatis bisa yang disuntikkan itu jauh lebih banyak teman-teman, karena ya itu tadi ngawur. Nah oke teman-teman, tetap waspada karena memang bulan-bulan ini anak kobra bisa ditemukan di mana saja. Jangan sampai teman-teman apes ya, tetap jaga diri, jaga kebersihan rumah, jangan sampai ada tikus karena ular menyukai tempat hangat dan tempat yang banyak tikusnya atau makanannya teman-teman. Sekian video kali ini, jangan lupa klik tombol like, di komen, di share, dan di subscribe tentunya supaya saya lebih semangat lagi bikin video untuk konten-konten selanjutnya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam eksotik.